Kalau saya itu jangan mau masuk di politisi kalau baperan. Jangan kok masuk politik bos kalau begitu terlihat. Iya, karena kita itu berani dikritik. Harus. Mungkin yang sering menemui adik-adik kalau demo ya. Oh begitu? Iya, jadi saya tuh terbiasa mulai di kabupaten sampai di provinsi juga. Bahkan saya duduk bersama dengan adik-adik bagaimana kita memperjuangkan kepentingan rakyat. Kalau kita misalnya jarang masuk kantor, jarang ikut rapat, ya gimana kita memperjuangkan, gimana kita bicara. Nah, DPR itu kan digaji dan dipilih sama rakyat untuk memperjuangkan adik-adik ini yang harus kita sadarkan bahwa enggak boleh kok apatis, ya kan? Enggak boleh. Apa yang kamu anggap itu buruk, ya seperti itu. Pilihan kita itu ditahu betul seluk-beluknya ini orang apa. Jangan asal pilih. Jangan asal pilih. Karena amplop. Saatnya bilang kamu kelas. Alright, nice people, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Ini spesial, orang ini sudah lama kita kontek-kontekan, DM-an, chattingan. Alhamdulillah bisa hadir di momen yang sangat luar biasa ini. Tetapi sebelum saya present beliau, saya kasih dengan sebuah pantun. Kalaulah ada sapu lidi, cakep, silakan menyapu di saat panas. Inilah dia Ibu Suraida Suhardi, Ketua DPRD pertama yang datang di Kamu Kelas. Assalamualaikum Ibu Ketuaku. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya bisa di meja Kamu Kelas. Kamu Kelas. Wih, kalau bisa di subscribe Ji, ya. Akhirnya bisa di sini. Alhamdulillah. Terima kasih. Terus terang ini Bu Ketua, kita ini Ketua DPRD pertama yang datang di sini. Alhamdulillah. Dari sekian banyak temanku Ketua DPRD skala provinsi, kabupaten, ternyata dari Sulawesi Barat. Masya Allah. Luar biasa. Apa sih sekarang tagline-nya Sulbar ini Ibu Ketua? Mamuju Marasa. Itu Mamuju. Kalau Sulbar? Sulbar Malabi. Sulbar Malabi. Ya, apa sih artinya itu begitu? Malabi itu apa ya? Lebih kepada kayak sifat, kata sifat gitu deh. Yang kayak lemah lembut, ya kayak gitu. Lemah lembut bukan berarti madodong, bukan? Enggak, beda. Malabinya mungkin itu anggun ya. Ya, melebi kalau bahasa Bugis melebi. Jadi kan kalau Sulawesi ini agak mirip-mirip ya. Baik itu budayanya, bahasanya juga agak mirip-mirip. Jadi itu saja. Seperti itu pengertiannya. Dan guys, kemarin itu pengalaman pertama kali saya datang ke Mamuju. Biasanya kalau ke Surabaya kayak itu Ketua hanya sampai Polman. Tapi kemarin berkat alhamdulillah ulang tahun Mamuju, alhamdulillah bisa ke Mamuju, sempat ketemu dengan kita, tapi tidak lama karena memang undangannya ngundang Ibu Bupati. Dan saya jadi diundang soalnya. Oh gitu deh. Kemudian juga diundang oleh Bupati. Luar biasa. Kak, ini saya banyak sekali yang saya mau sharing dan mau ajakin ngobrol ini banyak hal, terutama apalagi kita adalah seorang politisi. Ya, politisi perempuan yang saya tahu, saya kira siapa sih yang tidak mengenal klan politik dari Suhardi Duka. Cocok itu tadi. SDK di Sulawesi Barat. Gimana sih rasanya menjadi wakil rakyat perempuan Tomiki, urus ibu, urus anak, sebagai istri, sebagai ibu. Itu gimana sih rasanya Ibu Ketua? Ya, kalau rasanya seperti rasa apa ya, kayak biasa, maksudnya seperti perempuan pada umumnya. Oh begitu. Tetapi saya lebih mungkin karena dikasih tanggung jawab ke turun ke rakyat dan ya ini yang membentuk saya juga. Jadi saya di politik itu dari 2006. 2006. Itu memang Bapak yang minta atau? Jadi ceritanya panjang juga ini. Jadi kita kasih pada intinya saja. Intinya ini Bapak itu punya anak 7 orang. Jadi suatu ketika saya pernah sama Bapak, saya sampaikan, Pak, kenapa kayak ini saya yang dikasih di politik, padahal kan saya ada punya adik laki-laki. Kenapa bukan adikku ini yang laki-laki? Kenapa harus saya gitu kan? Pak bilang, ya karena kamu anakku, jadi saya tahu karaktermu. Jadi dari situ Bapak ternyata mendesain. Ternyata Bapak itu punya 7 orang anak, mendesain anak-anaknya. Berarti 6 perempuan 1 laki-laki. Iya, anak pertama Ibu Bupati. Beliau itu di birokrasi kemarin, tapi jadi ASN sebelum mencalonkan Bupati di pilkada. Ya, dan adik saya yang ketiga itu dokter. Ya, yang keempat sama kelima ini di Amerika. Sekolah. Satu sudah selesai, sudah kerja di sana. Satunya sementara pendidikan juga. Yang mendesain rumah sakit Mitra itu adik saya. Wow. Ya, jadi anak ke-6 ini baru selesai kuliah juga, tapi dia yang mengurus bisnisnya orang tua.
Yang ketujuh yang sementara kuliah juga. Yang ketujuh sementara kuliah. Luar biasa. Jadi memang kayaknya didesain ini nih. Iya, Bapak bilang seperti itu. Bapak mendesain anak-anaknya. Dan anak kedua lah yang memang didesain secara khusus sebenarnya dari awal untuk supaya kau di politik misalnya. Iya, sebenarnya bukan ini juga karena memang saat 2009 itu saya 2005 saya mendaftar PNS, tapi saya sengaja tidak diluluskan. Sengaja tidak dikasih lulus. Iya. Padahal waktu itu Bapak bupati. Bapak bupati, bahkan sampai saya menangis. Saya bilang, "Pak, masa saya ini anak ini bupati baru saja dikasih lulus?" Bapak bilang, "Karena kau anaknya bupati jadi saya tidak kasih lulus." Menangis sekali lagi. Luar biasa statementnya Pak SDK begitu. Iya. Justru karena saya ini bupati, makanya tidak saya kasih lulus anakku. Iya, karena selama ini yang menjadi anggapan bahwa anaknya pejabat lah, itu punya jatah. Nah, tapi dengan Bapak menjadi bupati, semua masyarakat Mamuju bisa mendaftar menjadi PNS. Makanya bisa dibilang saya ini dikorbankan untuk itu ya. Tapi dari situ juga saya mau dibilang bersyukur, alhamdulillah. Karena memang saya memilih untuk di jalur politik. Pada saat itu 2009 saya kan honor juga. 2006 sampai 2009 saya honor. Dan alhamdulillah pada saat itu zamannya Pak SBY presiden itu ada namanya tenaga kontrak yang lama. Honorer itu diangkat langsung jadi PNS. Nah, saya masuk di situ. Terangkat berarti? Terangkat. Tapi pada saat itu saya sudah kampanye juga. Saya sementara menunggu jadwal pelantikan. Nah, jadi saya panggil sama Bapak, bagaimana ini? Namamu masuk honor ini jadi PNS. Saya bilang, Pak, bagaimana caranya saya mau pilih PNS sementara saya ini sudah kampanye, Mak. Tinggal menunggu ke pelantikan. Kalau saya memilih PNS terus yang orang yang dia pilih kayak ini gimana? Tahu. Karena orang menggantungkan harapannya ke saya. Tentu kan saya tidak boleh egois. Betul. Orang yang memilih saya itu menggantungkan harapannya untuk saya perjuangkan menjadi perwakilannya. Kalau saya pilih berarti saya sama halnya saya lari dari kenyataan gitu kan. Saya menjadi orang munafik. Jadi saya bismillah Pak deh. Saya bismillah biar misalnya di DPR saya menjadi seorang politisi saja. Berarti itu langsung masih DPRD Kabupaten waktu masih itu? DPR Kabupaten. Mamuju berarti. Itu periode pertama saya. Itu periode pertama di 2009. 2009. Oke. Sehingga memang kalau saya lihat cerita jadi memang karakter tak mungkin Pak SDK Bapak Ata ini melihat ke ibu ketua cocok ini anakku satu. Ya mungkin karena memang dari dulu saya tuh dari SMP sudah biasa menghadiri acara-acara kayak orang kawin atau orang meninggal. Kan Bapak dulu wakil ketua DPR kan, sebelum ini wakil ketua DPR, terus ketua DPR. Dari situ saya biasa menghadiri acaranya Bapak yang Bapak enggak bisa. Betul. Bapak lagi di luar kota atau lagi kemana, saya disuruh. Bahkan waktu SMP itu saya sudah dijadikan baju untuk ke pengantin untuk menghadiri. Masya Allah. Menghadiri, dan dulu itu saya ingat sekali bajuku warna biru. Jadi memang kita ini hidup ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan nih. Iya, tidak ada yang kebetulan. Memang mengalir seperti mengalirnya sungai, tetapi sudah ada. Ada kayak seperti ini kan. Saya berapa kali kapan saya bisa ke sini jalan-jalan kan. Karena kapan ya? Akhirnya di sini kan. Di sini alhamdulillah. Akan ini saja kalau sudah waktunya pasti akan bertemu. Oke, berarti memang sudah menjadi jalannya memang seorang ibu Suraida. Kakak, saya biasa akrabnya sama kakak ketua karena gaya komunikasinya boleh cukup saya senangi. Saya senangi sekali kakak ketua karena kita bisa beradaptasi dengan yang kita pimpin, yang banyak kan ini milenial dan zilenial. Karena masih muda kak juga. Iya. Bupati saja itu anak pertama mudanya. Masih muda. Saya 86. 86 berarti 35. Wih, memang luar biasa. 35 tahun. Kak ini menarik ini kak. Apa namanya? Kita pegang jabatan publik yang sangat vital menurut saya. Ketua DPRD. Artinya ketuanya rakyat lah. Ketua perwakilan rakyat untuk di Sulawesi Barat. Berapa sih jumlah penduduk di Sulawesi Barat? Kalau Sumbar itu 1 jutaan. Kurang lebih 1 jutaan di 1 jutaan. Dan di Mamuju sendiri kurang lebih 200-300. Dan sampai 300 ribu. Nah, maksud saya adalah ini kan kita ketua DPRD. Perempuan bagaimana membagi waktu itu tadi yang saya maksud? Saya kalau membagi waktu saya bersyukur ya. Karena selama ini keluarga yang paling dukungan pertama itu adalah keluarga baik orang tua, anak, suami. Saya bersyukurnya di situ karena
tanpa dukungan mereka, saya nggak bisa Pak. Betul. Salah sedikit pasti telepon suami lah, direcokin dengan urusan anak lah. Tetapi walaupun saya mungkin di luar rumah, saya masih koordinasi juga, masih komunikasi dengan anak. Apalagi sekarang kan ada mi HP, canggih mi HP, dilihat mi video call mi kita. Oke. Saya bersyukurnya di situ dukungan keluarga. Baru kan suami tak saya lihat foto polisi. Iya, dia resign, Sudah berhenti dari polisi? Sudah. Jadi memang politik juga kayaknya enggak sih. Tapi walau kita kalau saat ini belum. Mungkin gitu nanti. Baru saya tahu ini. Jadi memang bapak itu juga anak mantunya semua 3 orang polisi. Iya itu. Suami saya kemarin dia di Polres Donggala, dan sekarang resign karena memang ya mondar-mandirnya kan. Kemarin sempat saya urus juga agak ribet. Jadi ya mungkin memilih untuk lebih dekat ke keluarga. Iya. Nah, menjadi seorang ketua DPRD ini Kak Surya, Ibu Ketua, tentu kan tantangannya tidak mudah. Apalagi daerah yang kita tempati adalah daerah bencana. Kemarin kita tahu bagaimana Mamuju, ya kan? Terjadi gempa bumi, sampai kemudian ada lagi 5,8 yang baru-baru ini. Di saat mau bangkit, kena misalnya lagi. Sempat beberapa bangunan sel itu perlihatkan ke Ibu Bupati itu. Sama saya di rumahnya Bapak kan ini rata-rata. Sampai adik itu enggak berani tinggal di Sapota. Karena memang miring kan, miring. Jadi memang membahayakan juga. Jadi memang kita di Sulbar ini harus mulai menata kembali. Bangunan itu sudah harus tahan gempa. Karena memang kita kan wilayah-wilayah yang dilewati sesar aktif itu kan. Kita berada pada daerah di atasnya bencana. Saya mengutip bahasa dari BNPB pusat yang bilang Sulbar itu ini supermarket bencana. Artinya apa? Supermarket bencana yang semua bencana ada. Banjirnya ada, gempanya ada, longsornya ada. Sehingga saya juga mengedukasi masyarakat untuk mempersiapkan diri. Bencana itu kan harus dipersiapkan. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat supaya dia mengantisipasi. Kayak misalnya saya kemarin waktu saya ke Bonehau, Kecamatan Bonehau, ya memang itu rawan longsor juga sama Mamasa. Saya bilang, Pak Desa hari ini sudah harus menggunakan mitigasi bencana, mempersiapkan mitigasi bencana. Misalnya kayak tempat relokasinya. Kalau misalnya ada bencana, kita akan lari kemana? Kan hari ini di desa itu belum ada. Jangan jauh-jauh di Mamuju, mungkin di kotanya belum ada itu jalur evakuasi. Nah, masyarakat juga kemarin ada pemerintah memasang plang awas tsunami itu kayak kenapa ini ada pasangnya? Ya ini juga harus disampaikan ke masyarakat bahwa kita harus mempersiapkan. Ketika misalnya tidak diminta-minta bencana datang, kita sudah harus tahu lewat mana ini. Itu sudah harus dipersiapkan di situ. Dengan terjadinya sering bencana di daerah Sulawesi Barat lah secara umum ini, apa yang bisa dilakukan oleh DPRD atau ketua DPRD dengan kondisi seperti itu? Kalau memberi bantuan ya saya kira semua akan memberi bantuan. Tetapi secara spesifik apa sih yang dilakukan oleh program-program kita, pasca bencana kan? Bagaimana memprogramkan pasca bencana itu, misalnya jalanannya yang harus kita perbaiki, bangunan-bangunannya itu yang harus kita perbaiki, yang kita harus perjuangkan. Jadi memang ya kalau bicara penganggaran, ya kita harus melihat ruang fiskalnya juga, ruang fiskalnya APBD Sulbar, apalagi APBD Sulbar terbatas sekali juga dong, 2 TJ. Jadi memang sangat sedikit. Provinsi tapi 2 T saja. Provinsi tapi memang kalau kita mau lihat anggarannya ya belum mandiri. Belum mandiri kita. Jadi ya memang untuk program ke masyarakat belum kelihatan, belum banyak kelihatan. Karena saya baca kemarin kan saya silent reader ini untuk Mamuju ataupun juga Sulbar secara umum. Banyak teman-teman saya di Mamuju, susah kita di sini jalan di Sulawesi Barat. Karena tidak ada betul kita rasakan pembangunan. Sampai-sampai dia ngomong begitu. Apalagi kalau kayak kemarin banjir. Sempat juga saya sampaikan ke Ibu Bupati kan. Banyak yang protes, ini bagaimana ini? Memang. Itu memang faktor karena tidak ada terobosan dari pemimpin atau bagaimana faktor anggaran yang sangat memang faktor anggaran yang sangat terbatas kan. Karena syukur kemarin juga kita memanfaatkan dana PEN. Itu dana PEN kurang lebih 300 miliar untuk
program infrastruktur jalan. Jadi ya ada sedikit dibandingin beberapa waktu yang lalu. Betul. Jadi memang di dalam kota juga kan di Kabupaten Mamuju peralihan kepemimpinan kan. Jadi ya mungkin belum terlalu terasa untuk program pembangunan Ibu Bupati di tengah kota. Jadi memang kita di Mamuju bagaimana upaya kita untuk berkolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Karena memang tidak bisa kita jalan masing-masing. Harus kita barengan. Pemerintah provinsi gimana programnya, pemerintah kabupaten gimana programnya. Ketika kita berkolaborasi maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Dan itu kita buktikan dengan kegiatan Manakara Fair kemarin, di mana itu program kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, bahkan Polri juga berperan di situ. Turut serta di situ. Oke, luar biasa. Kak Bupati, saya coba mau keluar sedikit dari frame Sulawesi Baratnya. Saya lebih kepada ke Ibu, kepada Kak Surede, Ketua DPR. Selama ini gaya kepemimpinan yang menurut saya cukup suka dengan gaya komunikasi gaya kepemimpinan dan sebagainya. Apakah memang itu kita desain atau memang itu bawaan, memang tidak bisa dirubah? Ketua DPRD ini loh, ya kan ceritanya begitu. Ketua DPRD, bagaimana kita melihat ini Bu Ketua? Karena kan selama ini, mohon maaf ya teman-teman milenial itu kami ini kami itu tidak suka sekali kalau birokrat atau hal yang sifatnya seperti itu yang ribet. Terus jangankan ketua DPRD kok dong. Camat, desa, kepala dinas, susahnya minta ampun ditemui. Kalau Ibu Ketua yang di depanku ini bagaimana toseng? Apakah juga pernah kita merasakan keresahan yang sama yang seperti saya bilang tadi, sehingga gaya komunikasi kayak begini Miki? Karena saya karena saya kadang melihat itu orang kok dong berusaha minim untuk mau ketemu sama kita ya. Betul. Jadi saya biasa kadang sampaikan, kalau mau ke kantor, kabari Kak dulu. Jangan sampai saya masih di rumah. Mengabarinya lewat apa? Nomor saya. Saya itu WA saya, Instagram saya. Jadi saya memanfaatkan sosial media juga. Karena tidak bisa Kak jangkau semua orang kan. Gimana saya untuk berkomunikasi dengan konstituen saya? Betul. Berarti saya harus manfaatkan sosial media. Nah ada mini Instagramnya gitu kan. Memudahkan. Kenapa ada juga YouTube saya walaupun tidak terlalu aktif YouTube, supaya masyarakat tahu aktivitasku apa sih, ya kan. Nah, jadi dengan sosial mediaku itu dia lihat, dia pantau aktivitas saya apa. Dan itu komunikasi saya saya manfaatkan untuk di situ. Tapi kalau biasanya juga gitu Kak, dituduh pencitraan. Kalau saya apa Kalau saya mau dinilai pencitraan itu terserah karena memang kan tidak bisa ini pemikirannya di kepalanya kita untuk kita taruh ke kepalanya orang, tidak bisa kan. Betul. Jadi silahkan menilai kalau memang seperti itu. Tapi saya berusaha untuk apa adanya. Karena saya juga tidak suka kayak yang terlalu terlalu dibentuk. Tidak begitu ke orangnya, gitu kan. Jadi saya berpikir gini, jabatan ini kan 5 tahun Ji. Jabatan itu 5 tahun. 5 tahun Ji. Belum tentu orang ke depan akan pergunakan Kak. Butuh sama saya. Jadi saya memanfaatkan itu. Besok lusa minimal apa yang saya bisa bantu, itu akan dia ingat. Saya tidak berharap Ji untuk dibalas, tidak. Tetapi setidaknya ada kebaikanku yang bisa menjadi ladang pahala saya. Makanya kenapa di Instagram saya itu jadikan politik sebagai jalur pengabdian, kayak gitu. Itu tagline-nya dari seorang ketua DPR. Jadikan politik sebagai pengabdian. Jalur pengabdian. Jadi saya bisa simpulkan bahwa untuk bertemu dengan seorang ibu ketua DPR gampang sekali Ji. Jadi heran kayak ini kalau ada orang yang bilang susah Kak ditemui. Susah di mana? Perasaanku gampang sekali Ji. Kantorku nggak tahu orang, rumahku nggak tahu. Instagram terbuka. Yang penting jangan pagi-pagi masih tidur Kak. Ya kan. Terus saya kira di DPRD itu kan beragam karakter. Warna beragam dan partai beragam. Partai dan sebagainya. Ibu ketua kan Demokrat ya? Iya, saya Demokrat. Beragam dan sebagainya. Tentu kan kadang kan kita menganggap begini. Ini karena anggota dewan begini-begini jadi digeneralisir. Dianggap semua anggota dewan seperti itu. Saya berharap jujur ke ini Bu Ketua. Apa sih yang kita mau kritik ke teman-teman DPRD secara bentuk komunikasi mungkin atau pelayanan? Kalau saya
tergantung lagi kan ke kita. Iya, ke apa yang masih kurang? Jadi bukan karena dia partai apa. Ya betul. Kita udah lihat itu. Ya, bukan itu, tapi ke personnya. Ke personnya. Ke personnya. Iya. Nggak usah misalnya bilang harus kau rajin, harus kau apa. Iya. Sepanjang kau mau meyakini bahwa tanggung jawabmu ya, tanpa diminta pun atau bahkan diminta pun, itu sudah menjadi kewajiban kita. Jadi tidak mesti lagi dibilang sini kau datang kau kan, ya kan. Misalnya kayak contohnya rapat, itu kan tugasnya kita. Bagaimana kita bersuara, bagaimana kita memperjuangkan kepentingan rakyat. Kalau kita misalnya jarang masuk kantor, jarang ikut rapat, ya gimana kita memperjuangkan, gimana kita bicara. Nah, DPR itu kan digaji dan dipilih sama rakyat untuk memperjuangkan, untuk bersuara, untuk aspirasi masyarakat yang dia wakili kan. Tapi kalau dia tidak pernah masuk kantor, aduh gimana? Dan memang masih banyak yang begitu. Iya, itu tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi, kita harus akui itu. Iya, harus akui. Dan bukan saja DPR provinsi, bahkan di kabupaten, bahkan pusat pun seperti itu. Jadi kembali lagi ke personnya. Nah, kalau mereka kalau person itu menganggap bahwa dia dipilih, kayak seperti saya tidak merasa bahwa diriku ini rajin atau apa, enggak. Tetapi minimal saya berusaha memberikan yang terbaik, ya kan? Karena masih mau dipilih ini bosnya. Ya, betul. Dan memang mau mengabdi di lewat jalur ini. Ya mau mengabdi ini kan. Ya, jadi itu saya berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat, biar masyarakat yang pilih Kak kemarin atau bahkan belum Kak pilih, dia akan tahu kinerja saya seperti apa sih kayak gitu. Oke. Ada yang menarik biasa kalau kita berbicara DPR juga ini Kak. Itu identik dengan adalah aksi demonstrasi. Yang saya kira di semua kabupaten, di semua di daerah ini pasti ladang empuk, sasaran empuk itu pasti DPR. Kodo lambu-lambu nih. Kalau di Sulawesi Selatan selain ini hampir berapa kali pagar itu diganti terus. Kalau di Sulbar biasa juga ada orang bilang begini. Bagus kalau pemimpin atau ketua itu kalau perempuan. Karena apalagi ketika demo, wah itu kayak dianggap anak. Biasanya sering dengar begitu. Bagaimanakah dengan di Sulawesi Barat? Kalau saya di Sulbar mungkin yang sering menemui adik-adik kalau demo ya. Oh begitu? Iya, jadi saya tuh terbiasa mulai di kabupaten sampai di provinsi juga. Bahkan saya duduk bersama dengan adik-adik. Saya biasa sampaikan, saya mau terimanya di mana Dek? Di sini Kak, kan kadang juga adik-adik itu kan mau aktualisasi diri kan. Jadi tentu saya kan harus tahu euforianya. Gimana, di mana Kak ini mau Kak tampil di apa, perlu saya naik di atas mobil Kak atau gimana orasi kan? Atau di mana kok ini mau di mana. Jadi saya mencoba untuk komunikatif dulu dengan aksi massa. Supaya kan adik-adik datang yang mendemo kan dia mau didengar. Kalau kita menutup diri, pasti tambah anarkis. Yang paling berkesan Ibu Ketua pernah menemui masa aksi di saya sendiri waktu Omnibus Law. Tidak ada teman-teman Enggak ada saya wakil sendiri. Ketua DPRD. Enggak ada. Ketua komisi. Saya sendiri. Ada gitu di Instagramku. Saya bayangkan saya sendiri terima demo. Bagaimana temanku semua ini? Nah, ketua ini. Iya, karena saya ketua kan juga. Mereka enggak tahu lagi apa ya kemarin itu, lagi perjalanan atau gimana. Pokoknya saya sendiri. Omnibus Law. Besar sekali. Iya, bayangkan itu omnibus penuh DPR itu. Penuh ruang paripurna. Di mana kita menyampaikan menerima? Saya di ruang paripurna. Saya sendiri di situ. Ditemani sama para kabar saja, staf kantor saja. Tapi anggota DPR enggak ada yang datang. Tidak ada. Karena mungkin lagi kemana kemarin itu lagi enggak di daerah kan. Sempat emosi juga kah seorang Ibu Siraida? Kalau saya mau emosi kadang juga ya, namanya kita manusia biasa manusiawi kan. Cuma berpikir kalau saya emosi ini yang tadinya baik jadi tidak baik. Terus saya emosi juga, apa yang ku dapat gitu kan? Malah bikin kasihan rakyat saya gitu. Jadi saya mencoba untuk menahan. Kalau emosiku yang saya mau harus ikuti ya selesai bareng-bareng. Soalnya kan perempuan identik dengan 9 perasaannya, 1 di pikirannya. Apakah berlaku juga ketika kita menjabat ketua DPR? Kalau saya mungkin karena diasah di situ ya, terasah di situ bagaimana kita. Saya usia 23 tahun sudah menjadi wakil kota DPR. Jadi berurusan dengan konstituen, masyarakat apa. Udah di situ yang membentuk saya. Jadi kalau kayak demo biasa maka. Iya kan, biasa maka. Iya, jadi bukan di hal yang baru atau hal yang harus perlu saya takutkan, enggak. Karena adik-adik juga kan mereka sopan-sopan. Jadi mahasiswa-mahasiswa di Sulbar di Mamuju dan sebagainya. Nah Kak, saya itu
selalu memang kenapa podcast Kamu Kelas dan saya memang bikin konten tertarik dalam dunia politik, pemerintahan, bisnis dan pendidikan, karena selama ini banyak anak muda yang pertama dia apatis, pesimis. Ini makanya saya juga kenapa saya harus ke sini. Pola pikir anak-anak muda ini, ayo, karena semua apapun yang kita lahirkan hari ini, baik kebijakan ekonomi dan masyarakat, itu semua kebijakan politik, bos. Jangan dikira penempatan kayak misalnya jabatan ya, jabatan di kepolisian, jabatan di kejaksaan, itu jalur politik juga, bos. Gitu ya. Iya, jadi jangan alergi. Harga pangan juga itu dari politik. Soalnya begini Kak, yang kita lihat di politik ini anak-anak muda ngomong ke saya. Susah Kak, karena yang kita lihat di politik memang yang dipertontonkan lah ada yang memang sangat-sangat tidak sesuai dengan pola pikirnya mereka, gayanya mereka. Iya, jadi memang adik-adik ini yang harus kita sadarkan bahwa enggak boleh kok apatis, ya kan? Enggak boleh. Apa yang kamu anggap itu buruk, ya seperti itu. Itu hanya oknum. Saya selalu bilang itu hanya oknum, bukan partainya. Partai apapun tidak pernah mengajarkan untuk yang tidak baik. Semua pasti baik. Hanya oknumnya saja yang kebetulan kayak misalnya tersangka atau apa, itu hanya kebetulan saja. Walaupun kemudian orang mengeneralisir. Memang dari partai ini tidak bagus Ki. Itu makanya harus kita sadarkan mereka supaya tidak boleh apatis. Apalagi menghadapi pemilu nanti anak muda harus berperan. Kita harus memanfaatkan 100 tahun nanti Indonesia ini. Betul. Demografi kita itu harus anak muda yang harus isi. Kenapa harus anak muda Kak? Karena anak muda tersinggung nanti orang tua ini Kak. Iya, karena anak muda punya semangat. Berarti orang tua tidak ada semangatnya. Jadi gini, ketika kita terjun di politik, maka dibutuhkan energi dan fisik yang kuat. Karena kita sering turun ke lapangan. Saya beberapa kali menjumpai orang tua, tapi memang orang tua punya semangat, semangat yang kalau dipikir umurnya, dia tuanya kodong ini orang bapak-bapak maunya istirahat, tapi dia punya semangat. Kalau dari anak muda, semangatnya tidak usah diragukan lagi. Fisiknya kuat. Iya, kuat fisiknya, makanya harus anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini yang harus mengambil peran di situ, mengisi politik itu. Apapun level dan tingkatannya. Apapun tingkatannya. Manfaatkan jalur politik itu, karena semua kebijakan-kebijakan kita yang lahir hari ini tentu kebijakan politik. Anak-anak muda harus mengisi itu, jangan menjadi penonton. Nah, kalau anak-anak muda apatis, terus yang akan mengisi politik ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jangan salahkan ketika nanti kebijakannya lahir itu dalam tanda kutip tidak bagus. Makanya teman-teman juga itu biasa kalau ngopi-ngopi di warkop ini kata apa segala macam. Jal, kenapa saya harus dalam hal ini peka atau peduli sama politik? Toh saya sekolah juga pakai biayanya orang tua atau pakai usaha. Saya juga kesen bisnisku juga itu saya tonjin, ada dikasih ke apa segala macam. Kalau mendengar statement-statement begitu, saya langsung biasa sampaikan begini jadi Ibu Ketua. Secara langsung tidak ada memang pengaruhnya, tapi secara tidak langsung kok ini sebenarnya politik yang punya pengaruh dan punya peran. Betul. Sambil contoh kasus lagi Kak sebelum kita tanggapi. Saya kan berkecimpung juga dengan komunitas seniman. Teman-teman seniman ini banyak curhat ke saya. Kakak Rizal kan punya banyak teman banyak di politik, di pemerintahan dan sebagainya. Tolonglah diperhatikan kami ini seniman. Tolong diperhatikan kami ini budayawan apa segala macam. Karena apakah ini bapak-bapak kita, ibu-ibu kita tidak peduli dengan apa yang kita lakukan, pada kontribusi kita besar. Saya bertanya lah, tabe puang, tabe kanda, kipamu porang, maafkan Kak. Apakah pada saat momentum politik teman-teman seniman juga ini hadir, ikut apa segala macam? Ternyata diajak, tapi tidak mau. Betul. Saya tanyalah kepada yang bersangkutan yang sudah duduk di politik, Pak Dewan, Ibu Dewan, tabe teman-teman seniman tahu budayawan. Sorry Jal. Nggak pilih Kak. Dulu kami mau dekati, tapi dia bilang, tidak politik ini. Akhirnya ketika dia punya masalah kami juga. Betul. Bagaimana menanggapi ini? Dan betul. Memang seperti itu. Jadi kenapa kita harus terlibat aktif? Yes. Jadi memilih itu bukan hanya sekedar pesta demokrasi kan, pemilu. Kupilih di TPS selesai persoalan. Enggak seperti itu. Politik enggak begitu, tetapi harus kita mengawal lagi. Jadi kayak saya misalnya, saya sudah duduk.
Iya. Saya sudah duduk, belum tidak mesti saya kerjanya tidak di DPR saja, di kantor saja. Saya harus turun ke masyarakat menyampaikan, Bapak Ibu yang kita sudah pilih Kak kemarin, apa program tak, ya kan? Apa program tak? Ini programku, saya turunkan karena sudah dipilih Kak kemarin. Itu bentuk pengabdian saya, bentuk tanggung jawab saya kepada masyarakat yang konstituen saya, seperti itu. Jadi tidak hanya serta-merta sudah ditusuk, dicoblos, selesai, enggak. Makanya kenapa penting untuk memilih pilihan kita itu ditahu betul seluk-beluknya ini orang apa. Jangan asal pilih. Jangan asal pilih. Karena amplop. Karena ya dalam tanda, saya biasa bilang begini. Iya. Kalau misalnya saya kasih ke uang, sama halnya saya tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Saya seorang ketua partai, berarti saya belum berhasil. Saya belum berhasil memberikan edukasi pendidikan politik ke masyarakat. Tetapi saya ingin masyarakat memilih saya karena memang melihat kapasitas saya, kemampuan saya untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapannya. Betul. Jadi tidak satu kali tidak satu kali dicoblos selesai. Tidak. Itu akan selalu continue. Kita ketemu misalnya kayak dalam forum reses misalnya, forum hearing dialog. Jadi kalau ada anggota DPR yang tidak turun ke lapangan, ya aku pertanyakan, begitu, ya kan? Karena kita yang dipilih kan untuk turun juga ke masyarakat. Karena aturan APBD itu mengharuskan kita, reses itu dibiayai negara, dibiayai sama daerah. Harus kita masyarakat mengumpulkan lagi masyarakat supaya mereka tahu proses perjuangan APBD itu kayak gimana. Itu yang banyak tidak ditahu. Ya itu. Jadi kami itu dikasihkan ruang untuk reses. Jadi masyarakat, jadi anggota DPR itu sering ada istilah reses itu turun ke masyarakat, turun meminta programnya, menjemput aspirasi masyarakat. Kayak seperti saya beberapa waktu yang lalu saya reses itu khususnya untuk petani. Saya fokus di petani. Kenapa? Karena memang kita melihat di masa pandemi ini sektor pertanian hanya sektor pertanian yang ada progresnya. Bisa survive. Ya, bisa survive. Kalau sektor perekonomian itu dong lesu, apalagi kayak pariwisata, industri perhotelan, ada yang mau bilang. Betul. Karena tapi yang survive itu pertanian. Makanya kenapa saya mendorong pertanian ini untuk bisa kita bangkit bersama. Karena semua orang butuh makan. Apalagi sekarang kita harus mempersiapkan resesi, di mana sekarang ini harus perjuangannya itu bagaimana kita berjuang mempertahankan pangan kita. Nah, orang itu bukan lagi berperang antar senjata, angkat senjata, enggak tapi berperang pangan. Itu sekarang. Iya, itu harus kita persiapkan. Nah, itu siapa yang akan mengisi petani-petani ini? Jadi saya bilang, Pak Petani, saya tidak punya anggaran untuk selalu memberikan kita ini hanya beberapa program yang bisa saya berikan, tetapi saya menggandeng dari perbankan karena dia yang punya uang. Baik. Manfaatkan fasilitasi perbankan itu. Baik. Karena sama aja juga kalau kita di lapangan atau Pak Petani ini memanfaatkan kayak tengkulak kayak gitu, berapa persen kita kasih bunga, ya kan? Dengan modal lahannya kita, tanamannya kita, ini kan pemerintah yang punya. Betul. Dan itu yang saya mulai garap pelan-pelan di situ. Bu Ketua, saya ada yang menarik ini. Saya tahu sekali pasti berapa tahun Mik ini sudah jadi anggota DPR, maksudnya ketua DPR. Kalau ketua DPR 2019. 2019. Iya, walaupun ada yang saya dengar juga biasa bahwa anggota DPRD periode 19-2024 itu adalah periode lari kosong. Iya, karena ada coronanya. Oh iya kan. Di mana ada beberapa perjalanan dinas tidak ada dan sebagainya karena refocusing. Itu makanya semua orang pusing. Iya betul. Belum lagi PP 33 dan sebagainya. Covid 33 kalau biasa anggota DPR bilang. Sekarang saya mau tanya secara jujur, apa sih yang masih kita rasa kurang di DPRD itu secara sistem? Bukan sebagai suraidanya ini. Ya apa ya, kalau bicara kurang memang aturan pemerintah PP 18 dan PP 33 ini Covid 33 kan biasa kami bilang itu membatasi ruang ruang fiskalnya kita ya. Jadi itu tapi saya bersyukur karena ya masih dibiayai Jiprenen Dinasta kan. Kira-kira. Walaupun memang terbatas dibanding yang dulu. Tapi dari satu sisi lagi ya karena memang keterbatasan anggaran kan tidak bisa dipaksa.
Oke. Jadi kalau bicara yang kurangnya itu kurangnya di situ. Oke. Nah sekarang kalau saya kasih dua pertanyaan, ini berandai-andai saja, pilih salah satu, Ibu Ketua. Mager atau baper? Saya deh mager mau deh. Oh begitu nih mager. Kalau baperan, jadi begini, politisi itu tidak boleh baperan. Oh begitu? Iya. Tapi ada juga yang biasa cepat sekali tersinggung, tipis telinganya. Iya, aduh kalau saya itu jangan mau masuk di politisi kalau baperan. Jangan kok masuk politik bos kalau begitu telinga. Iya, karena kita itu berani dikritik. Harus. Kalau kau tidak mendengar kritikan, aduh jangan kau masuk di politik. Oke. Iya. Beda kalau lagi menghina. Iya beda. Jadi beda ya. Kita tidak boleh menghina orang. Berarti mager atau baper, Ibu Ketua memilih? Saya mager. Mager. Nah sekarang. Mager. Sekarang pilihan yang kedua. Ya. Permintaan praksi atau suara praksi atau suara rakyat? Tentu saya juga duduk di fraksi kan. Iya. Jadi saya juga harus mendengar fraksi. Kita bisa menduduki jabatan ini atas ibaratnya apa ya, kendaraannya fraksi. Tetapi fraksi juga kan dari rakyat. Nah, jadi sama-sama lah. Sama-sama lah. Tapi ada kemarin saya dengar ini juga isu yang luar biasa. Ada yang mengusulkan supaya di DPR itu bubarkan saja fraksi. Jangan. Karena kadang-kadang kodong ada suara ini kan ketika dipilih adalah mewakili rakyat. Iya betul. Bukan mewakili fraksi. Iya betul. Sangat sekarang berarti sekarang ini hanya ada 9 di anggota DPR di Senayan. Kan ada 9 partai, 9 fraksi. Iya. Kadang-kadang kodong hati nuraninya mau begini sesuai rakyatnya, betul. tapi fraksinya, partainya, kebijakan partai kan. Oke, berarti kalau saya tanya Ki, setuju Ki dibubarkan fraksi atau tidak? Ibu Soraida menjawab. Kalau saya jangan ya, karena memang kita kan juga harus menghargai ya. Kita duduk ini kan bukan jagonya kita, tapi partai kita yang memberikan kendaraan. Nah, artinya di sana perlu memang ada juga fraksi supaya fraksi juga kan jembatan kita, jembatan satu wadah kita, wadahnya kita di fraksi. Oh begitu wah luar biasa, menarik sekali. Nah sekarang pesan-pesan Ibu Ketua kepada anak-anak muda yang banyak terlena dengan hal-hal yang sifatnya pop, misalnya itu adalah mereka terlena dengan asmara, mereka terlena dengan hiburan yang berlebihan, mau terus healing karena pusing. Apa yang mau disampaikan oleh dari seorang Ibu Ketua DPRD kepada anak-anak itu? Saya memang di dunia yang masih muda ini semua kita mau coba ya. Yang rasa penasaran itu ada, makanya kenapa ada agama di situ membatasi, ada keimanan di situ membatasi. Keimanan itu ibarat rem. Ketika imannya ada, maka ada remnya. Untuk itu kita juga bukan saja belajar ilmu pendidikan, tetapi ilmu agama penting. Karena tanpa ilmu agama ya tidak ada kita apa-apa. Apapun agamanya juga pasti semua pada kebaikan. Nah, buat adik-adik yang masih suka healing, manfaatkan waktu muda kalian, usia muda kalian dengan mencari passionnya kamu apa gitu kan. Pekerjaan itu tidak mesti harus kamu di kantor. Bahkan saya mengajak anak-anak muda hari ini untuk ayo bertani. Jangan dikira menjadi petani itu menjadi profesi rendahan. Kalau kita mau berhitung secara ekonomi, menjadi petani itu banyak melebihi dari gajinya kita. Apalagi kayak misalnya tanam jagung hari ini dengan tanam bawang merah, dengan tanam padi 4 bulan bos, panen mau kau berapa? Kalau 1 hektar lokasimu berapa bisa mau dapat? Dibanding masuk kantor. Saya tidak melarang, tidak melarang dan tidak menganggap bahwa menjadi honorer misalnya tidak bagus, tapi 500 kayak misalnya saya bicara di Mamuju. Di provinsi itu gajinya itu 1,4 honornya. Nah, ke depan tahun depan itu sudah ada aturan, tidak ada lagi pengangkatan honorer. Nah, kenapa tidak kita memanfaatkan lahan yang luas itu untuk menjadi petani milenial? Jangan menganggap bahwa petani itu jabatan yang tidak bagus. Nah, jadi manfaatkan, gali potensi diri kalian, apalagi dengan adanya digitalisasi revolusi 4.0 yang semua digital, serba digital. Menjadi konten kreator itu luar biasa sekali. Amin. Iya. Ya, dan memang orang butuh konten. Orang butuh hiburan. Hari ini enggak ada orang nonton televisi, lewat HP orang nonton. Betul. Dan itu dari mana konten kreator itu? Jadi apa yang menjadi passion kalian,
coba gali gitu kan. Kalau belum ada coba fokus ke pertanian. Iya, kira-kira gitu. Pokoknya fokus pada kemampuan diri kita dan ketahanan pangan yang memang paling penting ya, karena semua orang butuh makan. Betul. Jangan kita bawa impor dari luar. Padahal kita ini masih luas wilayahnya kita, apalagi kita di Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai penghasil pangan ya, terbesar. Iya. Mensuplai beberapa provinsi. Ibu Ketua, ini pertanyaan terakhir, tapi ini sebenarnya tidak terasa ini Bu Ketua karena masih mau jadi sini tanya. Ayo nginap di sini Bu Ketua. Di Hotel Amaris. Iya. Ibu Ketua, ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan konyol. Tapi tidak apa-apa saya tanyakan. Pertanyaan bodoh-bodoh udah bilang anak-anak kan. Karena Dapilta adalah Sulbar 5. Yaitu Kabupaten Mamuju. Dan yang menjadi bupati di situ adalah kakak tak sendiri. Nah, kita sebagai perwakilan rakyat, sekarang pertanyaannya sederhana Ibu Ketua. Apa yang masih kurang dari Bupati Mamuju? Apa yang kita mau sampaikan kritik kepada seorang Bupati Mamuju sebagai, bukan ada istilah saudara ini, sebagai ketua DPR-nya yang Dapilta di situ. Ya, sampaikan langsung ke kalau Ibu bicara kurang karena memang kan Ibu Bupati juga baru ya. Tidak bisa kita langsung tidak ada itu apa-apa yang langsung simsalabim selesai. Jadi semua. Jadi memang apalagi saya sering berdiskusi juga kan dengan Ibu Bupati di mana program prioritasnya itu adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini tidak susah ya, maksudnya susah untuk langsung selesai. Karena itu membutuhkan anggaran yang besar, sementara APBD-nya juga terbatas kan. Jadi memang di penataan kota yang menjadi prioritas Ibu Bupati juga, yang memang itu harus dibenahi. Wajah Mamuju itu ya di situ dari kota, tapi ya lagi-lagi saya bilang infrastruktur itu memakan anggaran yang besar, dan saya juga harus memahami APBD Kabupaten Mamuju itu terbatas. Makanya kenapa kita bersinergi antara DPR provinsi dan kabupaten itu bersinergi untuk memperbaikan infrastruktur tersebut. Karena itu yang akan dibaca dulu masyarakat. Ini jalanannya jeleknya, ya kan? Iya, jalanannya deh, tak belok-belok, tak ini, ya kan? Jadi itu yang nerasa masyarakat itu melihat dari situ infrastruktur. Jadi di situlah kira-kira masukan ya. Iya, dan memang kan kita kalau jangan hanya Mamuju, memang kalau kita di Sulbar infrastruktur memang, karena memang luas wilayahnya kita juga luas, apalagi provinsi itu yang masih muda, sehingga memang fokusnya itu ya infrastruktur. Kalau infrastrukturnya sudah bagus, maka perekonomian juga akan masuk, investasi akan masuk. Begitu kira-kira. Luar biasa. Terakhir sekali, tapi ini bisa dijawab bisa tidak? Iya. Walaupun ini saya kira agak-agak sensitif sebenarnya, tetapi tidak apa-apa karena permintaan netizen banyak masuk ke saya soal ini. Kalau dianggap seorang Ibu Suredah Soehardi, ketua DPRD, terus ada kakaknya, ya dianggap sebagai dinasti politik. Jadi, dan dianggap sebagai pasti akan banyak kepentingan politik, konflik kepentingan. Benarkah itu? Saya bicara dinasti, jadi pengertian dinasti ya. Ketika jabatan itu jabatannya bapakku, nakasih Kak. Saya anaknya kayak ini, nakasih Kak. Tapi kan bukan masyarakat yang memilih, proses demokrasi yang berjalan. Hanya karena saya anaknya di Pak SDK mantan Bupati Mamuju, terus itu dikatakan dinasti. Saya mau membantah itu. Masyarakat yang pilih saya, ya kan? Masyarakat yang pilih Ibu Bupati. Saya ingat perjuangannya Ibu Bupati, karena saya kan juga mendampingi kampanye kemarin kan. Pak SDK itu banyak-banyak di Jakarta juga. Banyak-banyak Jakarta, dan memang Ibu Bupati bersama tim yang turun ke lapangan. Jadi atas perjuangan masyarakat Mamuju yang mendukung Ibu Bupati, bukan karena anaknya Pak SDK mantan Bupati itu langsung duduk. Anaknya walaupun memang nama besarnya Bapak itu tidak bisa jauh dari kita. Betul. Saya bercerita dulu zaman-zaman dulu. Saya 2009 itu bapak saya Golkar loh. Ketua Golkar bapakku. Saya Demokrat. Nggak mungkin kan bapakku nak kampanye kan Kak. Iya. Tapi bapak yang menyampaikan ke saya, karena memang saya kan minim organisasi kan, langsung terjun ke partai. Bapak cuma bilang, kau turun ke lapangan, kau turun ke masyarakat, temui Pak Imam, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, temui, sampaikan nih apa tujuanmu juga. Jadi saya bilang, saya salamnya Pak SDK, saya insya Allah kalau dikasih kesempatan, saya ingin mengabdi untuk daerah saya.
pilih Kak nanti nah. Kayak gitu kampanyenya saya. Bukan karena bapakku ini di bupati nah kampanye kan enggak. Karena enggak mungkin karena kampanye kan dia Golkar saya Demokrat, ya kan? Karena partainya juga pasti akan memantau dia kan. Dia pantau juga, kenapa ini ketua partai ini nah partai lain nah pilih. Jadi kami tidak bukan saya berbicara begini bukan membela diri, bukan membela ya. Tetapi saya menyampaikan yang saya alami bahwa kami tidak memanfaatkan nama besar Bapak dengan ongkang-ongkang kaki. Ada proses juga. Ada proses. Ada air mata. Berdarah-darah Ki Pak. Iya. Berdarah-darah Ki. Turun ke lapangan. Naik turun gunung. Aduh, jangan bicara. Dan alhamdulillah ya masyarakat melihat perjuangan itu. Akhirnya berbuahlah seperti sekarang. Jadi tentunya prosesnya masih terus Ya, berlanjut. jadi saya itu agak-agak komplain juga ya ketika dikatakan itu dinasti politik karena bukan karena kasih bapakku ini jabatan. Bukan hadiah gratis ini. Enggak. Betul. Ini perjuangan ini. Hanya karena bapakku jadi mantan bupati kemarin enggak bisa mengatakan dinasti politik karena dipilih sama rakyat. Rakyat yang pilih ya kan. Kalau memang masyarakat lain mau silakan mencalonkan calon bupati misalnya, calon DPR misalnya. Silakan, rakyat yang akan pilih kita. Dan masyarakat itu sudah cerdas. Dia akan pilih yang mana yang betul-betul dia anggap mampu untuk itu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Ketua DPRD Sulbar, Ketua DPRD pertama yang hadir di Kamu Kelas. Pokoknya tentu banyak sekali yang tidak sependapat mungkin disampaikan oleh Ibu Ketua. Silakan tulis di kolom komentar. Kita berusaha untuk berpartisipasi dan memberikan apresiasi juga kepada teman-teman semua. Terakhir Ibu Ketua, closing statement yang kita mau sampaikan kepada semua netizen. Saya netizen yang baik. Saya menganggap followers ini adalah suatu kekuatan bagi saya ya. Jadi saya bisa besar juga. Ada saudara saya yang tidak saya, walaupun saya tidak tahu dengan followers ini. Jadi saya itu menganggap followers saya adalah bagian dari saya. Dia yang memantau saya, dia yang mengkritik saya, dia yang memantau aktivitas saya sehingga saya menganggap keberadaannya itu penting. Penting. Dan memang saya tidak bisa jangkau semua kan. Jadi saya berusaha membagi waktu saya juga, memberikan waktu saya untuk membalas DM-nya mereka, menjawab kolom komentarnya itu. Karena perhatikan kayak gitu kan. Jadi kita harus mengapresiasi para followers itu. Luar biasa. Inilah yang kita butuhkan, pemimpin-pemimpin di masa-masa yang akan datang, karena ruang informasi semakin banyak, kanal-kanal informasi semakin lebar. Tentu itu adalah tanda bahwa supaya makin dekat pemimpin dan yang dipimpin. Dan mudah-mudahan Ibu Suraida mampu istiqamah, konsisten di jalur itu. Terima kasih banyak Ibu Ketua DPRD-ku. Terima kasih. Sudah hadir di Kamu Kelas dan memang terima kasih sudah bisa diberikan kesempatan yang baik ini. Semoga jauh-jauh loh dari Mamuju loh. Ya, semoga podcastnya Rizal System ini bersama tim makin meroket. Amin. Ya Allah. Diberikan kesehatan dan selalu mengedukasi masyarakat, khususnya para followers dan netizen. Makasih. Amin. Saatnya bilang Kamu Kelas. Kamu Kelas. Terima kasih banyak Bu Ketua. Saatnya bilang Kamu Kelas.